Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita Jubayudi dan teman-teman sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti presentasi ini. Pada kesempatan kali ini izinkan kelompok kita untuk menyampaikan materi presentasi yang berjudul tentang tinjauan kritis terhadap implementasi dan inovasi akad dalam perbankan syariah di Indonesia, yang merupakan bagian dari pembahasan pada mata kuliah Islam dan Iptek. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian presentasi ini masih terdapat keterbatasan, oleh karena itu kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari Bapak Jubaidi maupun teman-teman sekalian. Demikian, kita akan melanjutkan ke presentasi. Yang pertama itu pendahuluan. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu manifestasi nyata dari implementasi nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi modern. Bank Syariah hadir sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan menjauhkan diri dari praktik riba, gharar atau ketidakpastian berlebihan, dan masyir spekulasi. Landasan operasional pertama Bank Syariah itu terletak pada sistem akad, yang merupakan perjanjian atau kontrak yang menjadi dasar hubungan antara pihak yang bertransaksi. Akad dalam perspektif syariah bukan hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai wujud komitmen moral antara pemilik modal dan pengelola, serta menjadi sarana penerapan prinsip keadilan dalam keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Dan dalam praktik perbankan syariah terdapat berbagai jenis akad digunakan dalam perbankan syariah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan produk dan layanan keuangan modern. Beberapa akad yang umum digunakan itu antara lain: yang pertama ada akad jual beli seperti murabah, salam, istihna. Yang kedua akad sewa, ijarah. Serta yang ketiga itu hukum yang berbeda namun seluruhnya mengandung tujuan utama untuk menciptakan transaksi yang halal, adil, dan berkeadilan sosial. Meski demikian, pelaksanaan akad-akad tersebut dalam konteks perbankan modern sering menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek kepatuhan syariah, implementasi hukum positif, maupun dinamika kebutuhan pasar keuangan yang terus berkembang. Dan penelitian terdahulu itu menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan antara idealitas konsep akad dan realitas implementasinya di lembaga keuangan syariah. Seperti akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah cenderung kurang diminatin karena memiliki resiko tinggi dan memerlukan mekanisme pengawasan yang lebih kompleks. Sebaliknya, akad jual beli itu diterapkan dan memberikan kepastian keuntungan bagi lembaga. Dan hal ini menimbulkan perdebatan akademik mengenai sejauh mana sistem perbankan syariah di Indonesia telah benar-benar mempresentasikan prinsip profit dan loss sharing yang menjadi dasar ekonomi Islam. Selain itu juga perkembangan teknologi finansial dan digitalisasi layanan keuangan menuntut adanya inovasi yang mampu mengakomodasi transaksi elektronik dengan tetap mempertahankan prinsip syariah. Konsep smart contract berbasis blockchain, pembiayaan digital, serta integrasi akad hybrid menjadi area baru dalam kajian akad perbankan syariah. Namun belum banyak penelitian secara komprehensif menelaah kesiapan regulasi, tata kelola, dan literasi masyarakat terhadap model akad inovatif tersebut. Yang kedua,
kita move ke jenis-jenis akad. Tadi kan sudah kita jelasin di atas. Jenis-jenis akad itu ada 3. Yang pertama akad jual beli, murabah, salam, istina. Yang kedua akad sewa, ijarah. Yang ketiga akad kerjasama, muadarah dan musyakarah. Nah, jadi saya di sini sudah menjelaskan tentang 3 akad itu. Jadi kita skip karena sudah saya jelaskan. Setiap akad memiliki karakteristik dan ketentuan hukum yang berbeda, namun seluruhnya itu mengandung tujuan utama untuk menciptakan transaksi yang halal, adil, dan berkeadilan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Afriza. Dan selanjutnya terdapat ketimpangan utama antara idealitas konsep akad dan realitas implementasinya di lembaga keuangan syariah. Misalnya, akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah cenderung kurang diminati karena memiliki risiko yang tinggi dan memerlukan mekanisme pengawasan yang lebih kompleks. Sebaliknya, akad jual beli seperti murabahah justru mendominasi produk pembiayaan bank syariah karena lebih mudah diterapkan dan memberikan kepastian keuntungan bagi lembaga. Dari hasil analisis ini juga ditemukan bahwa tantangan utama dalam implementasi akad syariah meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memahami fikih muamalah, kurangnya literasi masyarakat terhadap akad syariah, serta kompleksitas sistem administrasi dan manajemen risiko. Mengingat banyaknya tantangan utama serta ketimpangan utama yang terjadi, oleh karena itu dibutuhkan langkah solusi penyelesaian yang strategis, berupa peningkatan kapasitas SDM dan literasi publik mengenai akad syariah. Kedua, penguatan regulasi dan koordinasi antara DSN, MUI, OJK, dan BI dalam mengatur akad-akad baru, terutama yang berbasis digital. Ketiga, inovasi produk keuangan syariah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi namun tetap berpegang pada nilai maqasid syariah. Dan keempat, kolaborasi akademisi, regulator, dan industri untuk mengembangkan model akad berbasis keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian dalam artikel yang kami gunakan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian literatur review atau kajian pustaka sistematis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian bukan untuk menguji hipotesis empiris, melainkan untuk menelaah, membandingkan, dan mensintetis hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema akad dalam perbankan syariah di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah kita masuk ke kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa akad merupakan pilar utama dalam menjaga integritas, legalitas, dan nilai moral sistem keuangan syariah. Akad tidak hanya berperan sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami yang mengenai tinjauan kritis terhadap implementasi dan inovasi akad dalam perbankan syariah di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.